Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan Bapak Dr. Dadan Eframdan MMPD MAG serta teman-teman kelas 3 APGNI yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul via online ini. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi pendidikan. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Aisyah Nihayatul, Anissa Aulia Putri, saya sendiri Eris Trisbianti, kemudian Fitri Damayanti. Adapun pembahasan materi yang akan kami sampaikan mengenai sistem informasi pendidikan, tujuan sistem informasi pendidikan, manfaat sistem informasi pendidikan, web sekolah, dan brosur sekolah. Baik teman-teman sekalian, untuk memulai kegiatan presentasi ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Aisyah Nihayatul. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk mempresentasikan materi pertama, yaitu tentang pengertian sistem informasi pendidikan. Baik, untuk sistem informasi pendidikan ini kita harus lebih tahu pengertian dari sistem informasi terlebih dahulu. Baik, untuk sistem informasi di sini yaitu sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Nah, dalam sistem informasi ini, data yang dikumpulkan, yang dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling keterkaitan dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Nah, baik, adapun beberapa pengertian dari menurut para ahli di sini saya mengambil yang menurut Hartono. Baik, untuk menurut Hartono di sini, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan, yang saling bekerja untuk mengumpulkan data dan menyimpan data serta mengolahnya menjadi informasi untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan. Dapat disimpulkan, sistem informasi untuk pendidikan sekolah adalah suatu sistem dalam sekolah yang merupakan kombinasi yang terdiri dari manusia, fasilitas, teknologi, pengendalian yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam proses mendidik atau membimbing dari guru kepada peserta didik atau siswanya. Selanjutnya itu untuk komponen-komponen sistem informasi pendidikan. Baik, untuk yang pertama pengertian dari komponen perangkat keras, atau hardware. Nah, hardware ini adalah semua peralatan yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Nah, sumber daya hardware ini tidak hanya sebatas komputer saja gitu, melainkan juga seperti semua media. Contohnya itu kayak dokumen-dokumen gitu. Baik, untuk yang kedua yaitu komponen perangkat lunak. Nah, komponen perangkat lunak ini atau software ini adalah rangkaian perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Sumber daya software ini tidak hanya sekedar program saja, tetapi juga berupa prosedur-prosedur tertentu gitu. Terus yang ketiga ada sumber daya. Nah, sumber daya manusia yaitu brainware. Nah, pengertiannya yaitu manusia mengambil peranan penting, sangat penting dalam sistem informasi. Manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan, menjalankan sistem informasi. Nah, di sekolah biasanya sistem informasi pendidikan ini dioperasikan oleh seorang operator sekolah itu. Terus yang keempat yaitu komponen jaringan komputer atau network. Nah, network ini merupakan media komunikasi yang menghubungkan komputer, pemrosesan komunikasi, dan peralatan lainnya. Sumber daya jaringan dapat berupa kabel, satelit, dan dukungan jaringan seperti modem, software, pengendali, terus wifi, dan lain-lain gitu.
Terus yang kelima yaitu komponen sumber daya data atau datware. Nah, datware ini merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau yang belum mempunyai arti atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna, sehingga perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna dan bermanfaat. Itu selanjutnya yaitu contoh sistem informasi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada sistem manajemen akademik. Baik, sistem manajemen akademik ini yaitu proses akademik berlangsung dari penerimaan siswa atau mahasiswa baru hingga kelulusan mahasiswa. Nah, contoh aplikasi dari sistem manajemen akademik ini seperti akun Salam yang digunakan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Seperti ini contohnya. Baik, terus selanjutnya yaitu yang kedua adalah sistem manajemen pendidikan. Nah, sistem manajemen pendidikan ini terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola aset pengetahuan secara akademik. Contohnya itu seperti INAUS. Nah, INAUS itu yang digunakan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ini singkatan dari Learning for Knowledge Sharing. Terus yang ketiga itu sistem manajemen sumber daya. Nah, sistem manajemen sumber daya ini seperti ini contohnya. Nah, untuk pengertiannya yaitu terdiri dari beberapa modul aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola aset sumber daya seperti data kepegawaian. Contohnya seperti ini ya, yaitu contohnya sistem informasi pegawai yang digunakan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung seperti ini. Baik, untuk yang keempat itu ada sistem manajemen hubungan komunitas. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk sistem ini terdiri dari portal web, sistem informasi alumni, dan sistem rekrutmen kerja online. Salah satunya contoh dari sistem manajemen hubungan komunikasi ini yaitu sistem informasi alumni yang merupakan sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi seluruh alumni. Nah, contohnya itu seperti pada laman kemahasiswaan dari alumni Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang merupakan salah satu fitur web. Itu dari web. Baik, demikian itu presentasi materi pertama. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa Aulia Putri. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, tujuan sistem informasi pendidikan. Tujuan dari dibuatnya sistem informasi pendidikan ini diantaranya yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Yang kedua, memberikan sarana untuk memajukan usaha pendidikan. Memberikan sarana ini ditujukan kepada seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan pendidikan tersebut. Yang ketiga, pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang informatika. Yang kelima, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu, pengetahuan, dan informasi pendidikan lainnya. Lalu ada manfaat sistem informasi pendidikan. Sistem ini tentu memiliki banyak manfaat baik bagi lembaga pendidikan yang melaksanakannya maupun dari pihak pengguna. Keuntungan yang diperoleh sekolah dari sistem informasi manajemen pendidikan diantaranya yang pertama, membantu sekolah dalam memantau perkembangan pendidikan siswa secara akurat. Yang kedua, membantu sekolah dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat melalui informasi. Dan yang ketiga, memiliki database sekolah. Database ini mulai dari data siswa, guru, serta karyawan, serta data akademik, sistem kurikulum, administrasi, aset sekolah, dan data lain yang berhubungan.
Yang keempat, memudahkan pekerjaan manajemen sekolah dalam segala aspek, mulai dari administrasi hingga keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan citra sekolah tersebut secara luas dengan kesan fasilitas manajemen yang modern. Baik, terima kasih kepada Anissa. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fitri Damayanti. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada sistem informasi pendidikan, yaitu web sekolah. Situs web adalah sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara atau gabungan dari semuanya, baik yang berupa statis maupun dinamis. Web sekolah merupakan web atau website yang dikhususkan untuk instansi atau lembaga sekolah. Website ini bisa digunakan sebagai media informasi sekolah, media promosi sekolah, media aktualisasi diri, dan berbagai hal yang berkaitan dengan suatu instansi atau lembaga tertentu. Selanjutnya ada fitur pada web sekolah. Dalam web sekolah setidaknya harus menampilkan atau memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu home atau halaman utama. Fitur ini merupakan fitur yang ditampilkan sebagai wajah dari sekolah. Fitur ini berada di halaman paling awal website. Selanjutnya, yang kedua ada profil sekolah. Menu ini menampilkan secara lengkap segala informasi tentang sekolah, baik berupa visi, misi, struktur sekolah, profil sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kontak sekolah. Kontak sekolah biasanya digunakan untuk menanyakan beberapa hal yang kurang jelas. Biasanya yang dicantumkan berupa nomor telepon, email, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada blog atau informasi. Menu ini berisi informasi sekolah ter-up-to-date seperti pengumuman untuk kegiatan yang akan datang, artikel pengetahuan, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang kelima ada artikel kegiatan sekolah. Fitur ini merupakan fitur tambahan yang menjadi fitur tidak kalah penting, di mana artikel ini berisi tentang informasi sekolah mengenai kegiatan-kegiatan sekolah. Selanjutnya ada contoh web sekolah. Salah satu contoh dari web sekolah bisa dilihat pada laman sekolah atau universitas. Salah satunya seperti yang dicantumkan, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Fitri. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi mengenai brosur sekolah. Pengertian brosur sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, brosur merupakan suatu media informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selembaran cetakan yang berisi keterangan singkat. Menurut Hampton, menyebutkan definisi brosur ini berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu sepotong kertas kecil yang dicetak pada umumnya menggunakan satu lembar kertas yang berukuran 8,5 inci x 11 inci atau 8,5 inci x 14 inci dengan 3 lipatan, atau dapat pula yang berukuran lainnya dengan banyak lipatan yang berbeda atau tanpa lipatan. Jadi dapat disimpulkan brosur sekolah merupakan media informasi yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga sekolah yang berisi tentang informasi-informasi terkait sekolah itu dan bertujuan untuk memberikan informasi sebagai identitas sekolah tersebut dan mempromosikan sekolah tersebut. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam brosur sekolah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam brosur sekolah, diantaranya 1. Menunjukkan kelebihan yang dimiliki sekolah. Nah, setiap sekolah itu pasti punya keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Maka dari itu, untuk membuat brosur sekolah yang baik harus menonjolkan keunggulan dari sekolah tersebut. Fokuskan pembaca pada prestasi apa saja yang pernah diraih sekolah,
fasilitas, tenaga pengajar yang profesional, ekstrakurikuler, suasana belajar yang nyaman, program unggulan, dan lain-lain. Yang kedua, pilih foto yang menarik. Nah, foto yang menarik tentang kegiatan siswa, fasilitas, dan lain-lain itu sangat besar fungsinya. Karena gambar visual ini dapat mendorong siswa ingin ikut dalam kegiatan sekolah tersebut, merasakan fasilitas yang disediakan atau ikut dalam suasana belajar yang menyenangkan. Gunakan foto yang tajam atau memiliki resolusi yang tinggi agar saat dicetak hasilnya itu bagus. Yang ketiga, berikan informasi yang jelas mengenai waktu dan syarat pendaftaran. Sertakan waktu, gelombang, dan hal terkait pendaftaran yang memudahkan siswa menjadi siswa di sekolah tersebut. Yang keempat itu cantumkan informasi kontak sekolah. Nah, cantumkan pula kontak yang memungkinkan calon peserta didik menghubungi jika ada yang perlu dikonsultasikan. Kemudian untuk contoh brosur sekolah. Contoh dari brosur sekolah bisa dilihat pada layar. Dalam satu kertas brosur biasanya dibagi dua, yaitu bolak-balik. Dalam satu balikannya atau satu halaman biasanya dibagi menjadi 2 atau 3 bagian. Kebetulan dari contoh yang ditampilkan di layar ini, dalam satu balikannya hanya dibagi 3 bagian. Nah, alhamdulillah presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.